Jawab sehat. Sebentar. Nah, adik-adik, kita harus semangat. Tapi tunggu. Ada yang main HP. Tahu nggak siapa? Ada yang bisa lihat nggak? Itu loh, Senika main HP, kagetin yuk. Hai. Dar, lo Senika. Apa sih? Gimana sih? Halo semuanya. Wah. Hai, selamat sore. Selamat sore, Lose. Nah, Lose Nika, jangan main HP, mending ikut Lose yuk. Itu jalan-jalan sambil nyanyi. Mau nggak? Wah, mau banget Losa. Tapi nggak boleh loh Losa jalan-jalan, lagi COVID. Loh, kok COVID? Kan kita jalan-jalannya lewat lagu, lewat Zoom. Judulnya dari Pulau dan Benua. Siap, Ayo, sudah bisa semuanya kan lagunya? Ya. Nah, kalau udah bisa, yuk kita mau nyanyi lagu itu ya bersama-sama. Seirin musik. Nah, saatnya kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau awali ibadah ini dengan berdoa. Minta tolong Lose Natalia untuk pimpin kita berdoa ya. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, Lose akan pimpin berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada saat ini kami boleh berkumpul walaupun via Zoom. Kami bersuka cita untuk merayakan akan kelahiran Tuhan Yesus. Pimpin ibadah perayaan Natal ini ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Supaya kami boleh bersuka cita memuji memuliakan Tuhan, dan belajar firman Tuhan, dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Amin. Silakan kembali ke Lose Christine dan Lose. Nah, adik-adik, kita mau menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Kira-kira adik-adik ada yang tahu nggak ya mau lagu apa? Lose Nika tahu nggak lagu apa? Mic-nya Lose. Lagu selamat datang Lose. Kita mau menyambut. Benar. Ya, yuk sama-sama kita nyanyi lagu ini ya. Kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari anak-anak yang di palungannya. Salam salam. Kita ulang dari awal ya. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam salam. Bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus lahirlah, cari anak-anak yang di palungannya. Salam salam, salam salam, salam salam. Haleluya. Wah, nyanyi udah, jalan-jalan udah. Tapi kok ada yang kurang ya? Apa gitu? Wah, Lose Christine selalu lupa sih. Kelamaan stay at home ya Lose. Sekarang itu waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita panggil pembicara kita yuk. Namanya Lose Meiling. Yuk kita teriak bareng-bareng. Lose Meiling. Meli. Lose Meiling. Halo, selamat sore adik-adik. Sudah siap dengar firman Tuhan? Ya. Oke, Lose akan share screen dulu ya. Oke, sebelum kita bersama-sama dengar firman Tuhan, Lose kembali mengajak adik-adik untuk berdoa. Kita mau minta pertolongan dan pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita mendengar firman Tuhan dengan baik. Ayo sekarang semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya, Lose akan memimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh kembali merayakan Natal. Kami rindu Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu, agar kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua tahu bahwa perayaan Natal itu kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia. Tetapi hari ini akan menjadi hari yang istimewa karena Yesus bukan hanya lahir ke dalam dunia, tapi yang paling penting Yesus itu lahir di dalam hati kita, lahir di dalam hatiku, lahir di dalam hati anak-anak. Nah, apa yang dimaksud
Yesus lahir di hatiku. Enggak cukup loh, kalau Yesus lahir di hatiku enggak cukup gitu ya. Nah, lalu artinya apa Tuhan Yesus lahir di hatiku gitu ya. Nah, Lose akan bercerita kepada adik-adik tentang seorang teman kita ya. Nah, kenalkan, ini teman kita namanya Linus. Nah, Linus ini kulitnya hitam dan rambutnya keriting. Coba sekarang adik-adik lihat. Itu kira-kira Linus kalau dilihat wajahnya ya. Dia ini sedang sedih, sedang gembira, sedang cemberut, atau apa ya kira-kira? Sedih. Kenapa? Sedih. Bingung. Bingung. Nah, yuk kita lihat gambar selanjutnya ya. Nih, seperti ini. Wah. Marah. Betul. Dia lagi marah ya. Dia jengkel. Pulang ke rumah, masuk ke dalam rumah, dia tutup pintu. Jebret. Keras sekali. Mamanya kaget. Linus, kenapa sih pulang sekolah marah-marah? Ya, pulang sekolah nggak sapa mamanya, selamat siang Ma, aku sudah pulang. Tapi malah marah-marah. Aku jengkel. Wah, Linus mulai menyampaikan kemarahannya kepada mamanya. Jengkel kenapa sih? Lalu Linus mulai bercerita ya. Mama tahu nggak? Teman-temanku di sekolah itu selalu mengejek aku. Mereka tidak memanggil namaku dengan nama Linus. Kan Mama kasih aku nama Linus. Tapi teman-teman sering memanggilku dengan sebutan, Linus keriting. Si hitam. Aku kan nggak suka dipanggil keriting. Aku nggak suka dipanggil hitam. Kenapa? Kan kamu memang hitam. Kan kamu memang keriting. Pokoknya aku nggak mau dipanggil hitam. Aku nggak mau dipanggil keriting. Aku nggak suka teman-temanku itu mengejek aku. Ya. Nah, karena teman-temannya itu sering mengejek dan menertawakan Linus ya. Hitam, sini hitam. Keriting, sini keriting. Linus jadi suka marah ya. Linus sering marah-marah kepada temannya. Awas ya, jangan manggil aku hitam. Jangan manggil aku keriting. Wah, temannya ketawa. Kamu kan memang hitam. Kamu kan memang keriting. Ya kami panggil hitam lah. Nggak mau. Aku nggak mau. Jangan panggil aku hitam. Gitu ya. Nah, rupanya itu penyebabnya si Linus cemberut ya. Dia jengkel karena teman-temannya itu memanggil dia hitam. Dia selalu berpikir, bagaimana ya caranya supaya teman-teman itu nggak memanggil aku hitam dan keriting lagi. Aku nggak suka dipanggil hitam. Satu hari ya di sekolah itu diadakan kerja bakti ya, membersihkan sekolah. Yang kotor-kotor dibersihkan, sampah-sampah dikumpulkan, lantai-lantai yang hitam disikat supaya bersih. Nah, ketika sedang membersihkan, kemudian Linus berpikir, lantai yang hitam itu kalau dibersihkan, disikat pakai sabun, bisa bersih loh, bisa putih loh. Aku punya ide ya, nanti pulang aku mau mampir ke warungnya Pak Jono ya. Mau apa ya kira-kira Linus ini ya? Mampir ke warungnya Pak Jono, yuk kita lihat. Lalu dia mengeluarkan uang dari kantongnya, terus dia berbisik kepada Pak Jono. Pak Jono, ada apa Linus? Pak Jono punya nggak sabun cuci yang nomor 1? Sabun cuci yang paling cemerlang, yang bisa membersihkan noda-noda hitam menjadi putih. Punya. Ya, saya punya. Ada sabun yang paling bagus ya. Nih ya,
Nah, sabun Rino mencuci yang hitam menjadi putih. Ini cocok untukku. Ini cocok ya. Berapa harganya Pak Jono? Plastik harganya 10.000. Ya, saya mau beli ya. Saya mau beli. Pak Jono heran ya. Buat apa kamu beli sabun cuci? Pokoknya ada deh. Nanti Pak Jono akan tahu. Sekarang Pak Jono belum boleh tahu. Nanti kalau sudah Pak Jono tak beritahu. Ini rahasia. Wah, lalu Linus pulang dengan membawa sabun Rino yang dia yakin bisa membersihkan hitam menjadi putih. Dia bernyanyi-nyanyi dengan gembira pulang ke rumah ya. Nah, setelah sampai di rumah, apa yang dilakukan? Dia ambil bak yang besar. Ya, isi dengan air. Lalu dia masukkan 1 bungkus sabun Rino itu semua. Kocok-kocok. Apa yang terjadi? Keluar busanya banyak ya. Nah, lalu kata si Linus, sebentar lagi sudah tidak ada yang memanggilku hitam. Karena aku akan mencuci badanku yang hitam ini dengan sabun Rino. Supaya menjadi putih. Wah, lalu dia mulai masuk ke dalam bak yang berisi air sabun Rino. Dia mandi ya. Nah, dia mandi. Dia gosok-gosok. Dia tunggu lama. Kok belum putih ya? Lalu dia ingat. Mama, kalau mencuci baju seragamku yang hitam, biasanya Mama rendam dulu, kemudian disikat. Wah, sek, supaya nodanya hitam. Rasanya aku perlu menyikat badanku supaya menjadi putih, ya. Nah, lalu dia masuk lagi ke dalam bak, dia tunggu sebentar, lalu dia mulai ambil sikat, ya. Ambil sikat, dia gosok-gosok badannya. Gosok. Kok masih hitam? Mungkin kurang keras. Gosok lagi yang keras. Dia lihat lagi, tetap hitam. Malah sekarang mulai berwarna merah dan terasa apa? Terasa pedih ya. Kok pedih? Wah, ini sabunnya palsu ini. Ini sabunnya nggak bisa membuat yang hitam jadi putih. Sakit. Gitu ya. Dia mulai menangis ya. Dia mulai menangis karena mulai terasa pedih. Waktu dia menangis, mamanya dengar ya. Lalu bertanya, apa yang sedang kamu lakukan? Gitu ya. Mamanya lalu lihat tangannya yang merah-merah itu. Lalu dibersihkan oleh mamanya, kasih obat, lalu Linus diajak duduk. Lalu mamanya, apa yang kamu lakukan, Linus? Ya, mengapa kamu melakukan semuanya ini? Linus mulai nangis ya. Aku kan kepingin putih, Ma. Aku soalnya nggak suka teman-teman itu memanggil aku hitam. Aku nggak suka teman-teman itu selalu mengejek dan mengata-ngatai aku hitam. Jadinya aku pengen putih. Makanya aku mandi pakai sabun yang katanya bisa mencuci yang hitam menjadi putih. Ya. Nah, lalu mamanya mengajak Linus duduk. Dan kemudian membacakan sebuah ayat firman Tuhan dari Yesaya 1 ayat 18 yang berbunyi begini. Tuhan berkata, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini heran. Oh, ada ya yang bisa membuat yang merah atau hitam jadi putih ya, Mama. Ya, apa itu? Katanya ya. Lalu mamanya mulai bercerita. Linus tahu siapa yang menciptakan kita? Tuhan, katanya. Linus tahu
Tuhan itu menciptakan manusia berbeda-beda. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya coklat, ada yang kulitnya sawo matang. Tapi semua itu disayang sama Tuhan. Ya, seringkali kulit kita warnanya beda, nggak apa-apa. Tetapi yang paling penting itu hati kita. Memangnya kenapa hati kita? Kulit kita boleh hitam. Tetapi yang penting hati kita itu putih, bersih, dan tidak ada dosa di dalamnya. Lalu Linus mulai ingat. Iya sih, kayaknya hatiku juga nggak putih ya. Hatiku juga penuh dengan dosa. Aku sering marah-marah. Aku sering nggak taat sama mama. Aku sering membantah. Aku sering malas. Aku sering menggerutu. Aku sering mengganggu teman, aku sering mengata-ngatai teman-temanku karena marah, aku kadang tidak jujur, aku kadang bohong. Wah, hatiku pasti hitam sekali ya, penuh dengan dosa. Nah, lalu kata mamanya, hati kita itu lebih penting dibersihkan, hati kita itu lebih penting diputihkan ketimbang kulit kita. Kulit kita hitam nggak apa-apa. Tuhan tetap sayang kita. Tetapi yang paling penting adalah kita ini punya hati yang bersih. Gimana caranya, Ma, punya hati yang bersih? Gimana, Ma, caranya supaya hatiku yang kotor dibersihkan? Lalu mamanya menjawab. Satu-satunya yang bisa membersihkan hati kita dari semua dosa adalah Tuhan Yesus. Jadi kalau kita itu mau hati kita dibersihkan, diputihkan seputih salju, dosa-dosa kita yang banyak diampuni, maka kita harus meminta Yesus lahir di dalam hati kita. Bagaimana caranya, Ma? Ya, apa caranya supaya Yesus lahir di hatiku? Aku mau hatiku menjadi putih seperti salju. Aku mau Yesus mengampuni dosa-dosaku. Aku mau Yesus lahir di hatiku. Bagaimana caranya, Ma? Nah, lalu mamanya mulai menjelaskan kepada Linus. Kalau kita itu mau Yesus lahir di dalam hati kita, kita mau Yesus mengampuni dosa kita, maka kita harus meminta Yesus masuk ke dalam hati kita. Iya, Ma, aku mau. Aku mau Yesus masuk di dalam hatiku. Lalu Linus diajak berdoa, ya, diajak berdoa oleh mamanya, ya. Ini ya, Yesus lahir di dalam hatinya Linus, ya. Lalu Linus berdoa. Mamanya mengajak Linus berdoa. Tuhan Yesus, Linus mau menerima Yesus masuk ke dalam hatiku. Ampunilah segala dosaku ya Tuhan. Sucikanlah hatiku. Jadilah Tuhan dan Raja di dalam hatiku. Dalam nama Tuhan Yesus, Linus berdoa. Nah, anak-anak, Linus tidak lagi bingung tentang kulitnya yang hitam. Enggak apa-apa kulitku hitam. Yang penting hatiku putih. Karena Yesus sudah lahir di dalam hatiku. Kalau Yesus lahir di dalam hatiku, hatiku dibersihkan, dosa-dosaku diampuni, dan aku mau ketika Yesus lahir di dalam hatiku, aku bisa jadi anak yang baik. Karena Yesus memimpinku, Yesus menolongku, Yesus akan membantuku jadi anak yang baik. Aku tidak lagi menjadi anak yang melakukan dosa. Aku tidak lagi jadi anak yang tidak taat. Karena apa? Karena Yesus sudah lahir di dalam hatiku. Nah ya, ketika kita itu mengundang Yesus lahir di dalam hati kita, masuk di dalam hidup kita, maka kita menjadi anak Allah yang disayang oleh Tuhan Yesus. Ya, kita semua tentu ingin menjadi anak-anak yang disayang oleh Tuhan Yesus. Nah, sejak saat itu Linus nggak jadi anak yang suka marah-marah lagi. Meskipun teman-temannya masih suka mengejek Linus,
Hei, Hitam, Keriting, sini. Linus datang dengan tersenyum. Teman-temannya heran. Kamu kok nggak marah-marah lagi? Kamu kok nggak suka cemberut lagi kalau dipanggil Hitam, Keriting? Lalu Linus menjawab, aku memang hitam, aku memang keriting, nggak apa-apa. Tetapi yang paling penting, hatiku putih. Hah? Kok bisa hatiku putih? Iya, karena hatiku yang dulu penuh dosa sudah dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan Yesus lahir di dalam hatiku, masuk di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Sejak Yesus lahir di hatiku, aku belajar jadi anak yang taat. Aku nggak suka marah-marah, aku nggak berbohong lagi. Aku mau jadi anak yang rajin, karena Yesus sudah lahir di hatiku. Teman-temannya heran ya. Mereka juga mau. Aku juga mau. Yesus lahir di hatiku. Aku juga mau. Gimana caranya? Ayo kita berdoa. Kita undang Yesus masuk di dalam hati kita. Terutama di Natal ini. Yesus sudah lahir di dalam dunia. Tetapi yang lebih penting, Yesus harus lahir di dalam hati kita. Menjadi Tuhan dan Raja kita. Mengampuni segala dosa kita. Membersihkan segala dosa kita. Dan kemudian menolong kita jadi anak-anak yang baik. Ya, nah Linus kemudian mengajak teman-temannya berdoa, mengundang Yesus masuk di dalam hati mereka, dan hati mereka penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena Yesus sudah lahir di dalam hati. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, di Natal tahun ini ya, kita bukan hanya bergembira merayakan Natal, bukan hanya gembira menikmati hadiah Natal, tetapi yang paling penting adalah anak-anak harus membuka hatinya menjadi tempat di mana Yesus lahir di dalam hatinya anak-anak. Nah, siapa yang mau hatinya menjadi tempat kelahiran Tuhan Yesus? Coba angkat tangan. Siapa yang mau hatinya menjadi tempat Tuhan Yesus lahir? Nah, kalau anak-anak mau hatinya menjadi tempat Yesus lahir, mengundang Yesus masuk di dalam hatinya, maka dosa-dosanya anak-anak akan diampuni. Dan setelah itu anak-anak harus hidup taat sesuai dengan firman Tuhan. Karena Yesuslah yang memimpin hati kita, menguasai hidup kita, supaya kita jadi anak-anak Tuhan yang baik. Ya, sekarang Lause mengajak anak-anak yang tadi sudah mengangkat tangan, yang mau hatinya menjadi tempat kelahiran Yesus, melipat tangan, menutup mata, kita sama-sama berdoa. Ya, anak-anak mengikuti Lause di dalam hati. Ya, mengikuti kata-kata Lause di dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau Tuhan Yesus lahir di dalam hatiku. Aku mau menjadikan Yesus Tuhan dan Raja dalam hidupku. Ampunilah segala dosa-dosaku. Lahirlah di dalam hatiku, agar hatiku yang penuh dosa disucikan oleh Tuhan Yesus. Dan tolonglah aku ya Tuhan Yesus, agar aku jadi anak yang baik, jadi anak yang taat, jadi anak yang mencintai Tuhan, jadi anak yang rajin ke sekolah minggu, jadi anak yang rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau mau lahir di dalam dunia. Terutama Engkau mau lahir di dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Lause Christine dan Lause Nika yang akan memimpin. Wah, adik-adik, memang sungguh luar biasa ya Tuhan Yesus itu kasih dan cintanya buat adik-adik dan juga Lause-Lause selalu ada ya. Bener nggak Lause Christine?
Benar sekali, setuju saya. Wah, Tuhan Yesus itu sudah mau hadir di hati kita dan di hati anak-anak yang selalu percaya sebagai juru selamatnya. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, kita selalu simpan Tuhan Yesus di hati kita masing-masing hari ini, besok, dan seterusnya. Sekarang, sebagai rasa ucapan syukur kita mau memberikan persembahan dan kita pujikan hai dunia dan bersoraklah. Doa persembahan akan dipimpin oleh Lose Ida. Setelah itu kita bisa mendengarkan pengumuman. Silakan Lose Ida. Ya, mari adik-adik kita tutup mata masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati keluarga kami, sehingga kami boleh memberikan sebagian dari uang kami untuk persembahan. Tuhan, pakailah persembahan ini untuk kemajuan di Komisi Anak GKT Sidoarjo. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ada pengumuman ya. Nah, siapa yang kemarin sudah ikut lomba foto? Ada beberapa yang belum ikut ya. Nah, siapa ya yang juara ya? Juaranya seumumkan juga ya hari ini ya. Juara Bentar, 3. Lause Ida, ditampilkan dulu yang foto-fotonya. Juara 3-nya. Juara 3 dulu ya. Oh, semua dulu ya, Lose? Iya, semua dulu ya. Kita lihat dulu ya. Ini yang ikut lomba ya. Ada Annabel, Daniel dan Abel ya. Berikutnya Natania dan Madeline, Kristo dan Kristi, Jaden dan Hana. Ini siapa ini? Faren ya. Faren. Nah, siapa lomba yang juara ya? Mulai dari juara 3 dulu, Lese. Juara 3. Ya, juara 3-nya Kristo dan Kristi ya. Selamat ya. Selamat. Juara 2 Lese. Juara 2-nya Daniel, Bintang, dan Abel ya. Nah, siapa yang juara 1 ya kira-kira ya? Saya Lose. Ternyata yang juara 1 Jaden dan Hana ya. Ditunggu hadiahnya nanti ya. Nanti kalau mama papanya datang ke Natal umum akan dibagikan ya. Kalau tidak nanti dibagikan via pos ya. Nah, adik-adik
selama 1 tahun ini kita sudah diberikan dompet ya, dompet persembahan ya. Siapa yang sudah mengumpulkan dompetnya? Tiap minggu diberi persembahan di dompet. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan uang yang ada di dompet itu ya. Dimasukkan ke amplop dan dititipkan ke Pendeta Mia atau ke Loseratna di Pastori 2 boleh. Atau kalau tidak bisa ditransfer ya, ditransfer di rekening sekolah minggu ya. Nah, selanjutnya, pengumuman selanjutnya, minggu depan adalah Natal umum ya, tanggal 19 ada Natal umum. Jadi sekolah minggu ditiadakan, kita mengikuti Natal umum ya. Yang online itu jam 9 pagi ya. Nah, untuk tanggal 26 kita kebaktian seperti biasa ya. Kebaktian online seperti biasa. Kemudian tanggal 1 Januari kita ada kebaktian gabungan ya, tetap secara online ya. Demikian pengumuman dari saya kembalikan ke Lose Nika dan Lose Christine. Terima kasih pengumumannya. Terima kasih Lose Ida. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan pengumumannya ya, bisa diperhatikan. Lose Christine, kok cemberut sih? Kenapa Lose Christine? Sedih. Soalnya perayaan Natalnya udah selesai. Kirain masih panjang kayak konser BTS sama Blackpink. Wah, jangan sedih dong Lose. Perayaan Natal kita boleh sampai di sini, tapi damai Natal selalu di hati. Selamanya kita akan merasakan kasih sayang dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu di hati kita. Oke deh, kalau gitu sebagai penutup ibadah perayaan Natal kita, Lose mau ngajak adik-adik untuk melihat persembahan pujian yang sudah dibuat oleh Lose-Lose sebelumnya. Ayo, siapa yang ikut? Nah, yuk kita mau lihat sama-sama. Cantik-cantik Lose-nya semuanya ya. Yuk, ikut. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Selamat Hari Natal, selamat Hari Natal, selamat Hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Oh Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. And a Happy New Year.
Wah, gimana? Bagus kan? Nah, untuk doa berkatnya, saya minta kesediaan Lose Ratna. Silakan Lose. Oke adik-adik dan Lose-Lose semua, tidak terasa ya kita udah mau selesai ibadah Natalnya. Namun sebelum kita doa bersama, kita ucapkan terima kasih dulu kepada Lause Meiling yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Ayo sama-sama yuk. Terima kasih Lause Meiling. Terima kasih kembali. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semua. Amin. Terima kasih kembali. Dan terima kasih juga untuk Lause Christine dan Lause Nika yang memimpin ibadah kita hari ini ya. Dan juga untuk Lause Irin yang sudah membantu di dalam menjadi hostnya. Terima kasih dan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah hadir dan Lause-Lause dan juga Ibu Semia yang hadir sore ini. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan berdoa. Lause akan pimpin ya. Kita akan berdoa bersama, bersyukur untuk pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kita. Lebih-lebih sepanjang tahun ini Tuhan telah menolong kita ya. Dan juga kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan walaupun kita masih di rumah, tapi kita bisa ibadah secara online gitu ya. Ayo bersama-sama kita berdoa. Lause pimpin ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada hari ini kami boleh merayakan Natal kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami supaya kami tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mengundang Tuhan masuk di dalam hati kami, sehingga Tuhan Yesus hadir di hati kami. Tolong kami Tuhan Yesus, supaya kami terus percaya kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur juga untuk pertolongan Tuhan sepanjang tahun ini. Tuhan terus menyertai kami, dan juga kami bersyukur walaupun kami masih ibadah di rumah, tetapi kami boleh merasakan sukacita daripada Tuhan. Berkati Lause-Lause semua, berkati adik-adik, papa mama, dan juga berkati untuk Lause Meiling, dan juga keluarga, baik juga untuk Lause Mia. Tuhan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan turun atas kami, dan biarlah kasih setia Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik jangan keluar dulu ya, kita akan foto bersama. Kameranya dibuka. Kameranya semua dibuka. Sama mau kasih tambahan loh, Iya. Bingkisan Natalnya akan dikirim. Nanti saya tanggal 15, 16, 17 cuti, nanti saya kirim. Oke, terima kasih. Tapi yang jauh tetap dipostkan ya. Iya, terima kasih. Ada lagi tambahan dari Lause-Lause? Mungkin untuk kelasnya? Sebelum kita akan foto-foto. Ada? Nggak ada mungkin. Nggak ada, oke. Silakan Lause Irin foto. Ya, semua kameranya buka ya. Kameranya ini ada Kevin, Daniel, Lause Suar, tolong kameranya dibuka. Teresia. Ya, siapa lagi nih? Lause Erni. Ini Lause Erni itu kelas. Ini Evelyn. Oh, Lause Erni Evelyn ini. Teresia, Daniel Bintang, dan Kevin. Oke, siap-siap ya. Lause Irin sudah siap? Sudah, Lause. Oke, silakan. 1, 2, 3, senyum. 1, 2, 3. Lagi, ganti gaya. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ya, sudah. Lagi, bisa. Selamat Natal.
Gitu. Selamat Natal. Selamat Selamat Natal. Selamat Natal, adik-adik. Selamat Natal, Loso. Selamat Natal. Oke. Dadah. Bye-bye. Selamat Natal, Vincent. Kita semuanya. Salaman. Selamat Natal semuanya. Selamat Natal. Oke, bisa. Halo. Udah. Ada lagi, Seda. Satu lagi ya. Dadah, Bu. Minggu depan ibadah gabungan ya. Sama Loso Tata. Sekolah Nisa. Bye-bye. Ya, dan Vali. Halo, Tanti. Ini Rinal ya, Rinal sama Matthew.